Halo teman-teman semua, apa kabar dengan Meglin Kauco? Kembali saya ingin menyampaikan kepada saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya mengenai bagaimana kita harus bernubuat, harus memperkatakan firman, memperkatakan iman kepada kebutuhan kita. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan yang gak ngerti, mereka hanya nangis-nangis, doa tiap kali sama Tuhan. Doa sama Tuhan itu kalau saudara bergaul, yaitu intimacy with God. Tetapi saat saudara menginginkan sesuatu, saudara bernubuatlah, katakanlah, ya. Di dalam Yehezkiel dikatakan bahwa mengenai tulang-tulang, saat Nabi Yehezkiel itu dia melihat tulang-tulang dan Tuhan berkata, apa yang kamu lihat sekarang? Tulang-tulang kering. Lalu Tuhan bertanya, apa yang harus dilakukan? Tuhan, kau tahu. Maka Tuhan berkata, ya, engkau harus bernubuat. Bernubuatlah kepada tulang-tulang itu. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Jadi kalau tubuh saudara kering, tulang saudara kering, kulit saudara kering, mata saudara kering, ya, apapun di dalam tubuh saudara yang membutuhkan kehidupan atau rejuvenation, revitalization, moisturization, ya, saudara bisa memperkatakan kepada tubuh saudara. Nah, di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Karena Tuhan mengatakan kepada Nabi Yehezkiel, katakanlah, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Itu sebabnya saudara memperkatakan kepada tubuh saudara, hai tubuh atau hai jantung, hai paru-paru, dengarlah firman Tuhan. Lalu di sini dikatakan, aku memberi nafas hidup kepadamu supaya kamu hidup kembali. Nah, kepada tubuh saudara aku memberi kesehatan, pemulihan, kesempurnaan agar engkau boleh berfungsi kembali. Begitu saudara mengatakan kepada tubuh saudara. Lalu dikatakan, aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi engkau dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh suatu laskar berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka semua belum bernafas. Lalu firman Tuhan datang kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Jadi kalau masih kurang lagi, saudara bernubuat lagi, katakan lagi apa yang saudara inginkan itu terjadi bagi tubuh saudara, ya. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Alright, saudara jangan bilang itu cuman masa lalu, itu cuman di dalam Alkitab, itu cuman seorang nabi yang bisa melakukannya. Siapa tahu saudara dipanggil Tuhan sebagai nabi untuk masa ini. Kalau ada contohnya, berarti kita bisa mencontoh. Buat apa Alkitab ditulis seperti itu kalau bukan untuk kita, untuk saudara dan saya? Kita bisa mengatakannya. Jadi kita bisa mengatakan kepada semua hal.
Saya seringkali kalau misalnya saya minum vitamin atau minum obat, saya berkata, "Hai vitamin, hai obat, engkau laksanakan sesuai tujuan kamu, sesuai kamu diciptakan, ya. Misalnya ini untuk meredakan batuk, untuk vitamin untuk memberikan kesehatan sepanjang hari bagi tubuh saya, maka saya akan berkata, hai vitamin, kamu diciptakan untuk memberikan kesehatan, pemulihan. Itu sebabnya aku pakai kamu, aku konsumsi kamu. Lalu kalau ada obat yang ada efek samping, saya juga berkatakan, kamu hanya akan melakukan tugas kamu tanpa memberikan efek samping. In Jesus name, saya ambil." Demikian saudara, saya diberi hikmat Tuhan untuk melakukan itu, dan saya mau saudara juga melakukannya. Ya, saudara memperkatakannya agar saudara lama-lama memiliki kuasa di dalam perkataan saudara. Tapi ingat, biasanya harus disertai juga dengan saudara ngatur omongan saudara. Misalnya saudara biasanya cerewet, biasanya suka ngatain, biasanya suka maki-maki dan sebagainya. Kalau saudara masih begitu, itu nggak akan bekerja effectively kata-kata saudara. Itu sebabnya saudara harus membuangnya, mencabutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut semua kata-kataku yang tidak baik, ampuni aku Tuhan dan sebagainya. Lalu saudara lama-lama itu bersih, dan lama-lama saudara memakai kuasa ini di dalam mulut saudara. Ada lagi firman Tuhan yang mengatakan, atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, aku akan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Jadi dikatakan di sini bahwa oh sword, ya, pedang. Jadi Tuhan pun bicara kepada pedang. Pedang pun itu disuruh. Kalau saudara melihat di dalam firman Tuhan juga dikatakan, hai tanah, tanah, atau negeri, negeri. Jadi kita bicara kepada tanah. Itu nanti ada pelajarannya sendiri di dalam pemuridan. Kami mengajarkan bagaimana kita memulihkan tanah atas dosa-dosa yang telah terjadi di tanah itu, di bumi itu. Kita bisa memperkatakan kepada tanah, kita bisa pulihkan tanah itu, kita bicara kepada tanah. Jadi kita bukan doa sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa orang-orang ini, kemudian pulihkan tanah itu. No, Tuhan berikan kita kuasa untuk bicara kepada hal-hal ini. Jadi saudara, kalau saudara membutuhkan pemulihan, kebaikan, bahkan keuangan, finansial, kesehatan, apapun yang saudara inginkan, saudara get rid semua yang tidak baik dulu dari hidup saudara. Hal-hal yang menghalangi, kuasa dialirkan lewat mulut saudara, kemudian singkirkan dulu, kemudian baru saudara memperkatakan. Nah, itu akan efektif, karena perkataan kita, kuasa itu tidak akan efektif jikalau kita ini bisa mengeluarkan dua sumber dari satu mata air. Itu sebabnya sumber kuasa harus dibersihkan dulu dalamnya yang tidak berkuasa. Oke saudara, bernubuatlah, siapa tahu saudara dipakai Tuhan sebagai nabi Tuhan, dan you are become a prophet to your own body, to your own surroundings, to your own financial, to your own blessings. God bless you all.